Di mana cara menyimpan tas pada saat kita sholat di Masjidil Haram, serta bagaimana tips agar sholat di Masjidil Haram nyaman dan tidak diganggu orang. Mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Semoga sahabat Umi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terlebih yang akan berangkat ke tanah suci baik untuk haji maupun umroh, semoga diberi kesehatan, diberi kemudahan dan kelancaran dalam persiapannya. Kali ini Umi akan bahas satu pertanyaan yang diajukan oleh penonton Umi, yaitu tentang di mana sih yang benar menyimpan tas pada saat kita sholat, terutama pada saat sholat di Masjidil Haram. Apakah harus disimpan di depan, di samping atau di belakang, serta bagaimana cara-cara agar kita bisa sholat dengan nyaman. Tapi sebelumnya seperti biasa mohon dukung channel ini dengan menekan tombol di bawah, like, share, serta silakan subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga dukungannya menjadikan pahala dan bisa menghantarkan Anda semua juga untuk bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Untuk perkara penyimpanan tas di tanah suci, terutama pada saat kita sholat, menurut pengalaman yang sudah Umi rasakan, yang paling pas menyimpan tas adalah di depan, yaitu di ujung sajadah kita. Nah, ini posisi yang paling aman. Jadi akan meminimalisir tas kita diambil orang atau mungkin tertukar sama milik orang lain. Ya. Tapi cara-caranya teman-teman pada saat akan ke Masjidil Haram, pertama jangan membawa tas yang terlalu besar. Bawalah tas yang kecil yang mana cukup untuk menampung kebutuhan saat kita sholat. Yaitu sajadah, kemudian Al-Quran kalau mau bawa Quran sendiri, tasbih, atau air misalkan ya kalau mau bawa botol minuman, dan sandal. Tapi sandal biasanya ini diberikan tas terpisah, baik itu yang diberikan di Masjidil Haram ya, di pintu masjid ada kalanya ada yang membagikan tas sejenis kresek atau tas yang kita bawa yang dari travel ya. Kalau Umi biasanya kan dari travel itu ada tas sandal. Nah itu saja yang biasanya dibawa ke Masjidil Haram. Dan sajadah pun tidak usah bawa yang besar-besar, sajadah yang paling tipis, yang ukurannya yang pas aja dengan badan. Jadi jangan yang lebar kayak di rumah ya. Nah itu. Jadi tasnya yang simpel saja, tidak usah yang besar-besar, tidak usah segala dibawa. Kosmetik, obat-obatan nggak usah dibawa lah. Yang penting hal-hal yang dibutuhkan pada saat kita sholat saja. Kemudian pada saat kita sholat selalu gunakan sajadah. Ini selain sebagai alas untuk lebih mensucikan ya tempat sujud kita, juga sebagai pembatas wilayah yang menjadi wilayah privasi kita nih kalau ada sajadah. Biasanya kalau di sajadahnya udah digelar kan tidak mungkin ada orang tiba-tiba duduk di depan kita di sajadah kita. Seperti itu fungsi sajadah itu sekalian untuk membatasi wilayah yang kita kuasai. Tapi jangan juga pelit tatkala sajadah kita besar kemudian itu melebihi daripada badan kita, maka jangan egois. Maka berikan sebagian tempat itu untuk yang lain. Jadi boleh sajadah kita ditindih sama yang lain. Kalau kita kekeh dengan sajadah besar kita supaya wilayah ruang gerak kita besar, sementara yang lain sempit atau kesulitan, nah itu kita menjadi dolim terhadap orang lain. Itu akan menjadi dosa. Ini perlu diperhatikan ya.
Kemudian tips selanjutnya adalah tatkala kita sholat bersama teman, usahakanlah barisan kita itu rapat. Jadi kalau kita datang berlima, rapatlah berlima. Bersepuluh, rapatlah bersepuluh. Jangan kosong-kosongkan. Biar apa? Biar wilayah itu tidak menjadi jalan gitu. Tidak menjadi jalan orang lalu lalang. Jadi kalau kita rapat itu biasanya sulit orang berlalu lalang. Dan juga supaya teman-teman kita itu satu grup tidak terpencar. Jadi rapatkan barisan satu grup itu biar tidak dimasuki sama orang lain. Kalau bisa ya. Tapi kalau posisinya kita tidak memiliki tempat yang leluasa, kita sendirilah yang harus nyelip-nyelip di antara barisan orang, maka juga jangan egois memaksakan harus semua masuk ya. Maka masuk saja di mana yang kita bisa, nggak apa-apa terpencar. Oh salah kita, kenapa nggak datang sejak awal, sejak barisan itu masih kosong. Masuk saja, dan siapa yang punya tempat awal, lalu pada saat ada orang lain mau masuk dan masih bisa, itu jangan dipelitkan ya. Karena itu dolim. Jadi kasih aja ruang selama itu bisa untuk duduk, bisa untuk sujud, maka berilah ruang. Karena di tanah suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu nggak bisa kita egois seleluasanya kayak kita di tanah air, kayak di masjid sini, kayak di rumah gitu. Jadi harus mau berbagi tempat. Umi sering kali nih mendapati jamaah itu gini, egois ya. Pada saat dia sudah datang lebih awal, dia tidak mau memberikan ruang untuk yang lain dengan dikasih sajadah besar-besar ya untuk temannya, padahal temannya itu belum datang. Nah, boleh saja sih mencarter, tapi dengan keyakinan bahwa temannya itu akan datang segera ya, segera sebelum tempat itu penuh sama yang lain. Jangan sampai dikosongkan lalu temannya itu akhirnya nggak datang. Sementara orang lain tidak bisa menduduki itu karena udah dicharter ya. Jadi yang mau datang lebih awal, yang mau tempatnya lebih nyaman ya datanglah semuanya di awal. Jadi jangan sampai kita menguasai tempat padahal orangnya juga belum tentu datang. Berilah tempat untuk yang lain karena yang lain juga punya hak yang sama untuk bisa sholat. Nah selanjutnya pada saat kita sholat nih teman-teman, ada kalanya banyak orang yang melangkahi ya. Melangkahi kita pada saat sholat. Tips dari Umi adalah pertama sajadah digelar, di depan sajadah ada tas kita ya. Kemudian pada saat kita sholat maka kita dibolehkan untuk mencegah hadirnya orang yang akan melewati kita pada saat kita sholat. Ini khusus pada saat kita sholat ya. Jadi kita acungkan tangan seperti ini, seperti pintu portal. Jadi kita halangi mereka seperti ini. Ya, kita halangi. Jadi, kalau lagi berdiri, ya, misalkan ya, maka kita cegah orang yang akan lewat ini dengan tangan kita, agar dia tidak melewati tempat yang akan kita jadikan tempat sujud dan tempat rukuk. Karena di sini ada sholat, ada yang sedang sholat. Karena menurut sebuah riwayat melangkahi orang yang sedang sholat, maka itu sangat besar dosanya. Jadi jangan sampai kita melangkahi orang yang sedang sholat. Harus lihat situasi, apakah sajadah yang kita injak ini orang yang sedang sholat atau tidak. Kalau kita yang sedang sholat maka kita cegah dengan gerakan itu. Jangan lewat sini, saya sedang sholat. Seperti itu ya. Tanpa ngomong tentu ya. Kemudian selanjutnya adalah simpanlah Al-Quran itu di atas tas, jangan di sajadah. Kalau kita nih habis sholat, habis baca Quran ya, lalu Al-Quran itu mau disimpan di mana? Simpan di atas tas. Jadi di tempat yang lebih tinggi dari lantai. Itu sebagai bentuk adab penghormatan kita terhadap Al-Quran. Begitupun dengan kacamata ya, karena kacamata itu nanti takut terinjak. Ataupun HP, silakan dimasukkan aja ke dalam tas. Biar saat kita sholat tidak was-was, ada HP di sajadah, ada kacamata di sajadah.
Kalau di Masjidil Haram itu nggak aman karena banyak sekali orang yang berlalu lalang mungkin saja menginjak Al-Quran, menginjak HP atau menginjak kacamata kita. Karena itu harus tertib, simpanlah di atas tas, ya di luar tas untuk Quran. Kalau memang itu akan dibaca lagi ya, dan untuk kacamata dan kalau HP masukkan saja, itu lebih aman. Nah itu tips dari Umi agar kita nyaman pada saat sholat, terutama pada saat sholat di Masjidil Haram. Dan untuk kita yang juga menjadi bagian dari jamaah, lihat-lihatlah pada saat akan melangkah, melewati orang per orang, jangan sampai kita termasuk orang yang melangkahi orang-orang yang sedang sholat. Pilih-pilih, kalau ini lagi sholat maka kita beralihlah arahnya ke belakang orang yang sholat tadi. Ya, kalau cuma duduk-duduk memang kita tidak bisa menghindari ya. Kita tidak bisa kayak di tanah air sopan santun melewati muka orang itu memang sulit ya menghindarinya. Jadi kalau mau menggapai satu tempat itu mau tidak mau kita akan melalui orang dengan ya kurang sopan ya, di depan muka mereka kita lewat. Karena kondisinya seperti itu. Tapi kalau ada jalan yang terbuka lebar, yang tidak terlalu di depan orang, ya itu bisa dipilih. Kalau tidak ada pilihan lain, jadi harus saling memaklumi dan tetap pakai etika untuk permisi, ya, permisi atau dengan membungkukkan badan. Nah sementara itu tips dari Umi atas pertanyaan bagaimana cara menyimpan tas pada saat kita sholat di Masjidil Haram. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar. Umi doakan yang akan berangkat semoga diberi kemudahan, kefahaman akan semua ilmu-ilmu haji dan umrohnya, dan di sana juga dalam perjalanannya serta dalam pelaksanaannya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi hajah yang mabrur, yang makbul, yang diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk info umroh bersama Umi dan konsultasi lainnya silakan hubungi nomor kontak Umi di bawah. Untuk order produk, perlengkapan umroh dan sebagainya silakan juga ada nomor admin di bawah. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya yang akan berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.